Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Hari Minggu, pukul 07.40 WIB. Inilah hari yang akan mengukir sejarah terpenting di dalam hidup seorang Anindira Maheswari. Hari di mana ia akan merubah statusnya menjadi seorang istri. Merubah tujuan hidup yang telah ia rancang selama ini, dan mulai belajar mendewasakan sikap. Saya terima nikah dan kawinnya Anindira Maheswari binti Erik Mahesa dengan mas kawin sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai, ucap Ray lantang. Bagaimana para saksi? Sah? Ucap ayah Dira yang menjadi penghulu. Sah, ucap semua orang. Alhamdulillah, Al-Fatihah, ucap ayah Dira. Semua orang membaca Al-Fatihah. Tak terasa air mata Dira menetes. Begitupun orang-orang di sekelilingnya. Ray memasangkan cincin di jari manis Dira. Begitupun sebaliknya. Ray mencium pucuk kepala sang istri. Setelahnya, Ray dan Dira mencium tangan kedua orang tuanya. Selamat ya nak, ucap bunda. Dira mengangguk dan langsung memeluk bundanya. Ia pun menangis. Semua orang terharu, seakan tersihir oleh tangisan Dira. Dira melepaskan pelukannya. Bunda menghapus air mata dari pipi Dira. Udah, jangan nangis, ucapnya sembari tersenyum. Dira hanya bisa mengangguk. Keadaan ini membuatnya tidak mampu untuk berkata apapun. Dira berjalan mendekati Fiona. Ia tersenyum dengan masih meneteskan air mata. Udah jadi istri, gak boleh cengeng, ucap Fiona menggoda Dira. Dira langsung memeluknya. Ia pun menangis. Udah, jangan nangis lagi dong, bisik Fiona. Dira melepaskan pelukannya. Ia berusaha tersenyum. Dira berjalan mendekati kakak sulungnya Meira. Meira tersenyum melihat Dira. Gumamnya sambil melebarkan tangannya untuk menerima pelukan sang adik. Dira langsung memeluknya. Ia menangis terseduh-seduh. Adik kakak udah jadi istri orang, bisik Meira. Dira semakin erat memeluk Meira. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Pada pukul 10.56 WIB. Acara pernikahan selesai. Semua orang beristirahat untuk menghadapi acara resepsi yang akan kembali dilaksanakan pada pukul 13 pas. Sampai pukul 17. Dira berjalan menuju kamarnya. Ia membuka pintu kamarnya. Ia kaget. Kenapa ramai sekali orang di kamarnya? Ini kenapa pada make up di sini? Ucap Dira tak enak. Loh, bukannya ini tempat rias pagar Ayu? Ucap sang perias. Dira menaikkan alisnya. Bukannya ini kamar saya ya? Atau saya salah kamar? Ucapnya bingung. Sang perias tersenyum.
Pengantin perempuan kan udah satu kamar sama pengantin laki-laki, ucapnya. Astaga, Dira merasa seperti bayi yang baru saja lahir, tidak mengetahui apa-apa. Maaf ya, saya lupa, ucap Dira tidak enak. Sang perias tersenyum. Gak apa-apa, Mbak. Maklum, pengantin baru memang begitu. Gadis-gadis yang menjadi pagar ayu terkekeh-kekeh melihat kepolosan Dira. Dira menutup pintu kamar dan bergegas menuju kamarnya yang berada tidak jauh dari kamarnya. Anin, kok belum ganti baju? Ucap Merah yang berpas-pasan dengan Dira. Belum sempat, Kak. Salah kamar tadi, ucap Dira. Merah tersenyum. Belum terbiasa, gak apa-apa kok. Dira mengangguk. Anin ke kamar dulu ya, Kak, ucapnya. Merah mengangguk. Dira melanjutkan perjalanannya menuju kamar Rey. Tak lama kemudian, ia sampai. Ini mesti ketok dulu apa gimana ya? Gumamnya bingung. Langsung buka, ntar dia lagi ganti baju, lanjutnya. Dira mondar-mandir di depan pintu kamar. Bingung harus bagaimana. Langsung buka aja kali ya, ucap Dira. Tapi ntar dibilang gak sopan, lanjutnya bingung. Beberapa orang yang melewatinya merasa heran. Pengantin ngapain di luar? Gak masuk, ucap ibu-ibu. Dira menampilkan gigi ratanya. Gak apa-apa kok, Bu, ucapnya. Oh, ya udah. Saya duluan. Mari, ucap ibu-ibu tersebut. Dira mengangguk sambil tersenyum. Dira melirik sekelilingnya. Beberapa orang memperhatikannya dengan tatapan heran. Sopan gak sopan? Daripada gue diperhatiin mulu, gue langsung masuk aja. Gumam Dira nekat dan membuka pintu kamar Rey. Rey langsung melirik tubuh Dira masuk dan menutup pintu kamarnya. Bruk. Orang-orang yang berada di luar melihatnya heran. Ada-ada saja mereka. Ngapain di luar? Ucap Rey datar. Dira menggeleng sambil menunduk, menutup matanya. Kenapa? Ucap Rey. Pakai baju dulu, Pak. Ucap Dira tanpa sedikit pun menegakkan kepalanya. Rey menghela nafasnya. Apa ada yang salah? Ia memakai kaos dalam dan celana jeans selutut. Apakah ini tidak sopan? Oh ayolah, Dira sudah menjadi istrinya. Tidak salah kan ia memakai pakaian seperti itu di depan istrinya sendiri? Udah, buka aja. Gak dosa juga, ucap Rey. Dira menggeleng. Gak sopan, Pak, ucapnya. Rey menghela nafasnya. Ia segera mengambil desir hitam dari dalam lemari, lalu ia memakainya. Udah, ucap Rey datar. Dira mengintip dari sela-sela jarinya. Ia langsung melarikan tangannya dari wajahnya. Kenapa gak masuk dari tadi? Ucap Rey. Takut gak sopan, Pak, ucap Dira. Gak sopan kenapa? Kalau kamu mau masuk, ya masuk aja, ucap Rey. Ya takutnya kayak tadi, Bapak lagi gak pakai baju, kan gak enak, ucap Dira. Rey menghela nafasnya.
Saya mau ganti baju. Bapak bisa keluar? Ucap Dira. Ray mengangguk dan langsung membuka pintu kamar dan keluar. 5 menit kemudian. Ceklek. Dira keluar dari kamar. Ia menggunakan desir hitam dan celana kulot panjang. Ia sedang menelpon Vita. Halo di depan. Bentar, gue OTW. Ucap Dira di telepon. Dira memutuskan sambungan teleponnya. Ia berjalan ke dapur melewati Ray dan orang-orang yang duduk di ruangan tamu. Bun, Dira ke depan ya. Ada Vita. Ucap Dira meminta izin. Izin sama Ray, Anin? Ucap Meira yang berada di dekat Bunda. Dira mengangkat alisnya. Ngapain? Ucapnya. Ray kan suami kamu. Ucap Meira. Dira melirik ke arah Ray. Izin sana. Ucap Fiona. Dira berjalan mendekati Ray. Semua mata tertuju padanya, kecuali Ray, karena posisi Ray membelakangi Dira. Pak, bisik Dira. Ray menoleh. Gumamnya. Dira izin ke depan ya. Mau jemput teman Dira? Ucap Dira kaku. Ray mengangguk. Gumamnya. Dira segera berjalan. Permisi, ucapnya kaku. Orang-orang di sekitarnya mengangguk sambil tersenyum. Dira berjalan menuju depan. Ia memakai sandal dan bergegas menuju depan kampung untuk menjemput Vita.